Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11, bab yang terakhir, bab ke-6 dalam semester ini. Untuk bab yang terakhir ini, bab ke-6, Ibu akan berdiskusi dengan kalian, juga menyampaikan beberapa hal terkait materi. Nah, untuk bab 6 ini sendiri, kita akan membahas mengenai hal-hal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Oke, yang jadi headline-nya adalah tentu saja persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk hal yang pertama yang akan kita bahas adalah makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian insya Allah dapat memahami makna persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oke, kita mulai ya. Makna dan hakikat persatuan dan kesatuan. Oke. Yang kita bersama-sama ketahui, Indonesia itu kan merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan bahasa. Nah, hal ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa tentu saja yang harus kita syukuri. Nah, cara kita mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kita tidak boleh merasa bahwa suku kita lebih tinggi atau lebih hebat dari suku bangsa yang lain. Nah, bahasa kita bahasa yang paling bagus dan benar dibandingkan bahasa daerah lain. Tapi di sini setiap suku bangsa, bahasa, adat istiadat dari daerah lain adalah kekayaan budidaya yang menjadi kekayaan budaya nasional. Nah, jadi eh, semua suku bangsa yang ada di Indonesia adalah merupakan harta atau kekayaan bangsa Indonesia. Itu yang menjadikan bangsa Indonesia kaya dan kuat. Nah, keanekaragaman tersebut, oke? Nah, persatuan bangsa di sini merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Nah, jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri-sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga. Nah, sila ketiga, persatuan Indonesia hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Nah, kalian harus mampu nih menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat persatuan bangsa dalam keberagaman. Oke? Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah, gitu ya. Nah, bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang menghuni wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Nah, yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara atau bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, jadi di sini yang menjadi headline adalah persatuan dan kesatuan. Sering banget ya kita dengar istilah persatuan dan kesatuan itu. Nah, sekarang apa sih perbedaan persatuan dan kesatuan? Nah, seperti kita ketahui kan, di Indonesia ini banyak sekali eh, perbedaan, ya. Jadi isi dari Indonesia adalah perbedaan. Nah, tapi perbedaan itu adalah merupakan potensi yang menjadikan Indonesia bersatu. Karena kalau kita memilah-milah setiap perbedaan itu, yang ada Indonesia itu pecah sendiri-sendiri, ya kan? Nah, perbedaan-perbedaan yang banyak ini di Indonesia itu disatukan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, potensi apa aja itu, perbedaan apa aja itu. Perbedaan di Indonesia itu ada perbedaan agama, suku bangsa, gitu ya, bahasa, ke ras, budaya, agama, bahkan kewilayahannya pun kita dipisahkan oleh lautan. Nah, tapi di Indonesia hebatnya, lautan itu tidak dijadikan pemisah, tapi pemersatu, ya kan? Pemersatu antar pulau. Nah, oke. Jadi di sini istilah persatuan dan kesatuan itu adalah
Kalau persatuan itu adalah suatu upaya untuk menyatukan potensi perbedaan suku, agama, ras, budaya yang ada di Indonesia menjadi satu kebudayaan yang utuh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau persatuan yang disatukan adalah potensi perbedaan suku, agama, ras, budaya. Nah, sedangkan kalau kesatuan itu adalah suatu upaya untuk menyatukan potensi perbedaan kewilayahan darat, udara, dan laut. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia itu wilayahnya itu dipisahkan oleh lautan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain. Nah, lautan sebagai yang memisahkan itu dijadikan sebagai alat pemersatu, disatukan dalam satu wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jadi kesatuan adalah suatu upaya untuk menyatukan potensi perbedaan kewilayahan darat, udara, dan laut dalam satu kebulatan yang utuh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang sejarah dari persatuan dan kesatuan di Indonesia. Silakan kalian baca sejarahnya dulu. Yang harus kalian baca itu tentang pembentukan Budi Utomo, kemudian ada juga Sumpah Pemuda. Silakan kalian pelajari dari makna Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya. Oke, silakan kalian pelajari. Ibu tunggu waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Makasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.